Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Abdul Basit dengan nomor induk mahasiswa 209222246. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa hubungan terasa begitu kuat dan langgeng, sementara yang lainnya mudah retak? Jawabannya sederhana, yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci dari setiap hubungan yang baik itu dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 aspek tentang komunikasi efektif dengan landasan dari setiap hubungan yang sehat. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua menggunakan bahasa nonverbal, dan yang ketiga menggunakan ketegasan dalam berkomunikasi. Memahami tentang komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, ataupun perasaan yang menghasilkan pemahaman bersama antara pihak yang berkomunikasi. Sederhananya, komunikasi efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh seseorang dapat dipahami dengan jelas oleh orang lain tanpa adanya miskomunikasi. Sementara hubungan sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak merasa aman, dihargai, dan didukung untuk menjadi diri sendiri. Ini adalah hubungan yang dibangun di atas dasar saling percaya diri, saling menghormati, dan komunikasi yang terbuka. Mendengarkan aktif lebih dari sekadar mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Ini adalah proses aktif, melibatkan diri dalam percakapan, memahami makna di balik kata-kata, dan memberikan respon yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan. Mengapa mendengarkan aktif penting? Yang pertama adalah membangun hubungan. Ketika kita mendengarkan aktif, kita dapat membangun hubungan. Ketika seseorang merasa didengarkan, mereka cenderung lebih terbuka dan percaya diri. Yang kedua adalah mencegah miskomunikasi. Dengan memahami perspektif orang lain, kita dapat menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman. Mendengarkan aktif juga membantu kita menggali lebih dalam makna dari pesan-pesan yang disampaikan. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Dengan mendengarkan aktif, kita meningkatkan pemahaman. Dengan memahami akar masalah, kita dapat mencari solusi yang lebih efektif. Yang kedua adalah menggunakan bahasa nonverbal dalam komunikasi. Bahasa nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata, melainkan melalui tindakan ekspresi atau isyarat. Meskipun tidak diucapkan, bahasa nonverbal ini seringkali memberikan pesan yang lebih kuat dan jujur dibandingkan kata-kata. Bahasa nonverbal juga penting. Karena apa? Karena yang pertama adalah melengkapi komunikasi verbal. Bahasa nonverbal dapat memperkuat, mengklarifikasi, atau bahkan menyangkal pesan verbal. Yang kedua adalah menyampaikan emosi. Menyampaikan emosi yaitu menggunakan ekspresi wajah, nada suara, dan gestur dapat mengungkapkan perasaan kita dengan lebih baik. Yang ketiga adalah membangun hubungan. Ketika kita menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh yang positif dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. Yang keempat adalah mempengaruhi persepsi. Cara kita menggunakan bahasa nonverbal dapat membentuk persepsi orang lain terhadap kita. Yang ketiga adalah menggunakan ketegasan dalam berkomunikasi. Ketegasan dalam berkomunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jelas, langsung, dan sopan tanpa merugikan orang lain atau diri sendiri. Ini adalah keterampilan penting yang dapat membantu kita membangun hubungan yang sehat, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan kita. Selain dari mendengarkan aktif dan menggunakan bahasa nonverbal, ketegasan dalam berkomunikasi juga penting. Mengapa? Karena yang pertama adalah membangun rasa hormat. Ketika kita tegas, orang lain akan lebih menghormati pendapat yang disampaikan oleh kita dan batas kita. Yang kedua adalah mencegah miskomunikasi. Ketegasan membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Yang ketiga
meningkatkan kepercayaan diri. Dengan berani mengungkapkan pikiran dan perasaan kita akan merasa lebih baik percaya diri. Yang keempat adalah memperkuat hubungan. Ketegasan yang sehat dapat memperkuat hubungan dengan orang lain, karena kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Kesimpulannya dari ketiga materi tersebut, komunikasi efektif adalah kunci membangun hubungan yang sehat, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan. Untuk berkomunikasi secara efektif, kita perlu menguasai beberapa keterampilan penting, yaitu yang pertama, mendengarkan aktif. Melibatkan diri sepenuhnya dalam percakapan, memahami makna di balik kata-kata, dan memberikan respon yang menunjukkan kita memperhatikan. Yang kedua, menggunakan bahasa nonverbal, menggunakan ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh lainnya untuk memperkuat pesan verbal dan membangun koneksi dengan orang lain. Yang ketiga, menggunakan ketegasan dalam berkomunikasi, mampu menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jelas, langsung, dan sopan tanpa merugikan orang lain.